Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tafaqquh fid din. Dan saya bersyukur juga kepada semua ikhwah di sini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan pertemuan ini pertemuan yang saling memberikan manfaat kepada kita, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan saling tanasuh dan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayolah ikhwah, tidak perlu panjang lebar. Pada malam ini insyaallah saya akan bacakan tentang ikhlas dan buah dari keikhlasan. Ini ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, karena ini adalah perkara yang penting, yang perlu kita ulang-ulang, karena ikhlas ini sangat luas sekali. Bahkan ikhlas ini seperti lautan yang tidak bertepi, dan tingkat keikhlasan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Kemudian ikhlas itu akan membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka apabila keikhlasan itu tidak ada pada seseorang, akan terluputkan darinya kebaikan dunia dan di akhirat. Bahkan nanti di akhirat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa hussila ma fis sudur. Pada hari nanti akan hussila, akan dinampakkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan yauma tublas sarair, pada hari tubla akan dibuka, akan diungkap as-sarair. Sarair jamak dari sir, apa yang tersembunyikan di dalam hati seseorang. Yang ini berupa keikhlasan seseorang tersebut di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini saya baca secara ringkas karena penjelasannya panjang lebar kan. Saya baca secara ringkas yang saya anggap penting, ya. Dan mudah-mudahan ringkasan yang memberikan manfaat kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadlul ikhlas wa ihdari niyyah. Keutamaan ikhlas dan keutamaan menghadirkan niat. Ikhlas adalah a'dhamus sifat allati tajibu ala jamil muslimin. Ikhlas itu adalah sifat yang paling agung, yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Maka tidaklah mereka beramal melainkan karena mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Wa yuridu islahan nasi wa ikhraji minadh dhulumati ila nur, dan menginginkan mengeluarkan, memperbaiki manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya.
Dari kegelapan syirik kita bawa kepada cahaya tauhid. Dari kegelapan bid'ah kita bawa kepada cahaya sunnah. Dari kegelapan kemaksiatan, kefasikan kita bawa kepada cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kegelapan kebodohan kita bawa kepada cahaya ilmu. Dan dari kegelapan alam kubur kita bawa kepada cahaya alam kubur. Dari kegelapan pada hari kiamat kita bawa kepada cahaya surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, ma di sini manafi, ya. Tidaklah mereka diperintah. Jadi tidak ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Illa ini harful istisna, kalau jatuh setelah manafi itu untuk memberikan faedah khusus. Yani tidak ada manusia diperintahkan oleh Allah. Setelah manusia dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah tidak ada kecuali illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ya ibadallah, ya, hidup kita ini tidak boleh lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun satu saat. Jangankan satu hari, satu saat, satu detik pun tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk ibadah. Tetapi mungkin bagi sebagian orang, ya, memahami makna ibadah itu dengan pemahaman yang sempit, sehingga mereka tidak merasa ibadah kalau tidak berada di masjid, kalau tidak sedang sholat. Padahal makna ibadah itu luas sekali. Para ulama itu sebagian ada yang memerinci macam-macam ibadah ini tujuannya agar kita itu bisa memahami dengan mudah, sehingga kita bisa menghadirkan niat kita dalam semua aktivitas yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit saya sampaikan tentang macam-macam ibadah ini, ya, supaya kita lebih memahami betapa luasnya makna ibadah tersebut. Yang pertama, ibadah itu adalah ibadah i'tiqadiyah atau ibadah qalbiyah. Ibadah yang berkaitan dengan i'tiqad, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan hati, ya. Seperti apa? Seperti keimanan kita terhadap arkanul iman, rukun-rukun iman, keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada surga, kepada neraka, kepada mizan, kepada mahsyar, kepada azab kubur, fitnah kubur. Kita takut dengan azab Allah, mengharapkan rahmat Allah, tawakal pada Allah. Ini adalah ibadah-ibadah hati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar apabila perkara-perkara tersebut ada pada hati seseorang. Tapi sebagian orang kadang tidak menyadari bahwasanya itu adalah ibadah. Padahal itu adalah ibadah yang azimah. Bahkan itu adalah dasar dari dasar semua ibadah jawarih, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Ibadah qalbiyah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Orang yang takut dengan azab Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari azabnya. Selain itu Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya. Tawakal kepada Allah, mengharap rahmat Allah, meminta hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah qauliyah. Ibadah berupa perkataan. Ini banyak contoh seperti qiraatul Quran, seperti zikir, seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, ta'lim, ya, dan yang lainnya. Itu termasuk dalam ibadah qauliyah. Dan ibadah qauliyah tentu ini didasari dengan ibadah qalbiyah atau ibadah i'tiqadiyah. Yang kedua adalah ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti sujud, rukuk, puasa, dan yang lainnya. Ini harus kita sadari bahwasanya ini adalah ibadah. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah. Ibadah yang berupa harta, yang berkaitan dengan harta kita, sedekah, zakat, haji, dan yang lainnya. Dan yang kelima
Dan jarang orang yang menyadari, dan jarang juga orang yang menghadirkan niat. Padahal ibadah itu harus dihadirkan niatnya. Yang orang jarang menyadari bahasanya dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kelima ini adalah ibadah tarkiyah. Ibadah meninggalkan. yakni meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sekedar meninggalkan saja. Harus kita niatkan taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Misal, kita ambil contoh. Kita tahu daging babi itu haram. Ya kan? Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya. Kita tidak mengkonsumsi daging babi. Ya. Itu harus kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan itu karena mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kebiasaan saja. Kita jadikan itu sebagai taqarruban, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang orang menghadirkan ini. Seseorang meninggalkan minuman keras misalnya, bukan hanya sekedar meninggalkan semata, tapi ini adalah ibadah yang harus diniatkan. Ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dengan rincian ini kita mengetahui bahasanya tidak ada satupun keadaan kita kecuali kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sedang tidur. Tidur kita dalam keadaan ibadah. Minimal ada ibadah apa? Ibadah i'tiqadiyah atau ibadah tarkiyah. Ibadah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, di sini ada suatu kegiatan kemaksiatan. Ya, ada kuda lumping misalnya. Maksiatan kan. Kemudian kita tidak hadir tempat itu. Itu namanya ibadah tarkiyah. Tentu dalam apa? Dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada satupun saat seseorang itu tidak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin itu selama 24 jam itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulianya seorang muslim. Dan setiap satu kebaikan itu akan diganjar oleh Allah paling sedikitnya 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Ini lipat ganda yang paling kecil. Dan Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai lipat gandanya tidak terhingga. Ditinjau dari sisi mana? Keikhlasannya, kebenarannya ibadah tersebut, sesuainya ibadah tersebut dengan sunnah. Semakin sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar pahala ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ikhlas tentunya. Ya. Jadi ikhlas itu adalah sifat yang paling besar yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Dan ikhlas ini banyak sekali definisinya. Ya. Sebagian ulama memanakan makna ikhlas ini dengan makna yang ringkas dan mudah difahami. Di antaranya adalah al-ikhlasun niyyah huwa ayyakuna muradul abdi bi jami'a wa aqwalihi wa amalihi adh-dhahirati wal batinati ibtigha'a wajhillah. Yani hendaknya keinginan hamba dalam seluruh perkataan dan amalannya, yang zahir atau yang batin, adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang memanakan mana ikhlas itu adalah tasfiyatul amal, ya. Tasfiyatul amal min kulli ma yasubuhu, membersihkan amalan dari semua perkara yang mengotorinya. Karena ikhlas itu masdar dari kata akhlaso. Sulasi mazid, sulasi mujarrad ini adalah kholaso. Kalau kholaso itu maknanya bersih, kalau akhlaso itu maknanya membersihkan.
Jadi ikhlas itu adalah kita memerangi hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang akan mengotori niat kita dan mengotori tujuan kita, seperti riya, ya, atau seperti sum'ah, juga seperti ujub, ya, seperti kibr dan yang lainnya. Wa ala ma taqaddama yattadihu anal ikhlas, dan berdasarkan penjelasan yang telah kita jelaskan, maka jelaslah mana ikhlas itu adalah sarful amali wa taqarrubi bihi ila Allah wahda, yakni mengarahkan amalan dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La riya wala sum'ah, tidak pengen dilihat dan juga tidak pengen didengar. Wala talban li ghardi zail, dan tidak mencari tujuan-tujuan yang akan hilang. Karena perkara dunia ini semua akan hilang. Adapun yang kekal itu hanyalah akhirah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih bagus dan lebih kekal. Wala tasannu'an, dan tidaklah dia melakukan suatu amalan atau suatu ibadah itu dibuat-buat. Wa inna ma yarju thawaballahi wa yakhsha iqabahu wa yatma'u fi ridahu. Akan tetapi dia mengharapkan pahala Allah. Ini juga sebagai bantahan kepada orang yang memiliki akidah bahwasanya orang yang beramal mengharapkan pahala Allah itu tidak ikhlas. Itu salah. Bahkan ikhlas itu adalah mengharapkan pahala Allah, wa yakhafu adzabahu, dan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, dalam surah Al-Insan, Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut pada suatu hari yang keburukan akan menyebar, yakni takut akan azab akhirah. Ini diantara ikhlas. Diantara mana ikhlas itu adalah ketika seseorang itu beramal mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Wa yatma'u fi ridahu, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Mubarak mengatakan, Ibnul Mubarak itu adalah salah satu tabi'in, ya, salah satu kibar tabi'in, pembesar tabi'in. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tuksiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tushiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat. Dan juga berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan karena niat. Oleh sebab itu niat dan ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya. Kemudian ya ikhwah, tanda-tanda seseorang itu ikhlas di dalam beramal, ya, alamatul ikhlas, tanda-tanda seseorang itu ketika beramal itu ikhlas adalah yang pertama, al-hamasu lil amali lid-din. Yang pertama, dia itu bergairah dan semangat untuk mengamalkan agama. Ini satu tandanya kalau orang itu amalannya ikhlas. Bersemangat dalam mengamalkan agama dan tidak mencari kecuali keridhaan Allah. Tidak seperti al-murai, orang yang pengen dilihat dalam beramal.
Biasanya kalau tidak memiliki tujuan, mereka itu malas-malasan beramal. Dan malas dalam ibadah, ini sifatnya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati sifatnya orang munafik sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Sifatnya orang munafik itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit untuk melaksanakan sholat, mereka bangkit dengan malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas, supaya dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka Nabi mensifatkan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena di zaman dulu belum ada lampu ya, belum ada listrik itu. Sehingga Isya itu gelap, subuh juga gelap. Orang-orang munafik malas datang ke masjid karena walaupun gak datang tidak ada orang yang melihatnya. Jadi mereka itu melakukan amalan tujuannya supaya dilihat oleh manusia dan diterima di kalangan kaum muslimin. Cuman itu saja. Yani tujuannya hanya tujuan duniawiyah semata. Kemudian alamat yang kedua, alamatnya orang yang ikhlas itu adalah ayyakuna amalus sirri akbaru min amalil alaniyah. Ya. Amalan-amalan yang sir, yakni amalan-amalan yang rahasia, yang tidak dilihat oleh manusia, itu lebih banyak daripada amalan-amalan yang nampak. Tandanya, dia lebih banyak beribadah pada saat-saat yang tidak dilihat oleh manusia. Yang ketiga, al-mubadiratu lil amali wahtisabil ajri. Ya. Mereka bersegera untuk beramal, tidak menunda-nunda. Ya. Begitu mendengar kewajiban, ya, apakah itu kewajiban sholat, atau kewajiban puasa, atau kewajiban haji, ya, apabila sudah memiliki kemampuan, maka mereka segera melaksanakannya, tidak menunda-nundanya, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sabru wa tahammul wa adami tasyakki. Ini juga ciri yang berikutnya. Orang yang ikhlas itu adalah sabar. Dan sabar itu ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, karena ini berat. Ya. Dan sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, ini juga berat. Karena nafsu itu ammaratun bisu. Dan yang ketiga adalah sabar dengan takdir-takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Orang yang ikhlas, tandanya itu adalah mereka sabar. Wa tahammul. Tahammul itu menanggung derita. Walaupun dia mendapatkan gangguan, bahkan mendapatkan derita, ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti ada. Kalau kita masih ringan, dulu para sahabat, ya, ada yang dijemur di panas hari, kemudian ditimpai dengan batu besar, ya, seperti Bilal ibn Abi Rabah, dan bahkan ada yang dibunuh, ya, seperti Sumayyah. Ya. Itu adalah orang yang pertama kali syahid dalam Islam demi mempertahankan tauhidnya, ya. Itu sama tuannya itu ditumbak kemaluannya sehingga dia wafat, ya, radhiyallahu anha. Jadi orang yang ikhlas itu memang bersabar dan menahan derita, wa ada mutasyakki, dan tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, bahkan menjadikan semua keadaan yang ada pada dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seharusnya seorang mukmin demikian. Orang mukmin semua keadaannya itu baik. Tidak ada satupun keadaan yang menimpa seorang mukmin melainkan kebaikan.
Dan hendaknya dia menjadikan semua keadaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal seseorang itu ditimpa dengan musibah, ya, baik menimpa badannya ataupun menimpa hartanya atau musibah-musibah yang lainnya, ya, maka dia jadikan itu sebagai kesempatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang tertimpa musibah tersebut. Adapun orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dia enggak, ibadahnya bukan ini. Ibadah kepada Allah dengan apa? Dengan sabar, dengan ridha, dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menunggu-nunggu datangnya pertolongan Allah. Ini adalah ibadah azimah, ibadah yang besar. Misal seseorang sakit, dia mengharapkan kesembuhan dari Allah dan meminta kesembuhan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi itu, melebihi dari sholatnya, melebihi dari puasa-puasa sunnahnya, melebihi dari sedekahnya. Dan ketika mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, dia jadikan itu juga sebagai sarana ibadah kepada Allah dengan bersyukur, dengan mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada satupun nikmat melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidak ada satupun nikmat melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alamat yang berikutnya orang yang sabar itu adalah al-hirsu ala ikhfa'il amal, berusaha keras untuk menyembunyikan amalnya, menyembunyikan amalannya. Karena di antara orang yang nanti akan mendapat naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti manusia itu akan dibangkitkan dari kuburan mereka, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar. Dan mahsyar itu di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan sama sekali karena bumi pada saat itu sudah diratakan, sehingga manusia tidak mengetahui lagi di mana, ya, sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari didekatkan yang jaraknya tinggal 1 mil atau 2 mil. Manusia berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusar, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal, seperti orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan keikhlasan dia dalam bersedekah. Kemudian tanda yang berikutnya, ya, itqanul amali fisir. Orang yang ikhlas itu adalah dia memutkinkan amalannya ketika tidak dilihat oleh orang. Ya. Dia mempercantik, memperindah, ya, bersungguh-sungguh, ya, di dalam beramal ketika tidak dilihat oleh orang. Kemudian yang ketujuh, tanda-tanda orang yang ikhlas itu adalah al-iktsar minal amali fissir, memperbanyak amalan ketika sir, yakni ketika tidak dilihat oleh orang. Ini tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang berikutnya kita baca thamaratul ikhlas wa fawaidihi, buah keikhlasan dan faedah dari ikhlas. Yang pertama, manfaat atau faedah dari ikhlas atau buah dari keikhlasan adalah khairud dunya wal akhirati min fadailil ikhlas wa thamaratihi. Kebaikan dunia dan akhirah itu adalah dari keutamaan ikhlas dan buah keikhlasan.
Dan termasuk ikhlas ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayolah ikhwah. Sesungguhnya kebaikan dan kenikmatan yang kita rasakan ini adalah buah dari tauhid. Apakah itu tauhid kita ataupun tauhid orang lain. Ya. Dunia ini sampai sekarang ini masih belum kiamat karena di muka bumi ini masih banyak orang yang bertauhid. Kalau tidak ada orang yang bertauhid di muka bumi ini, maka saat itu Allah akan membangkitkan kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Yani tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, maka tegaklah kiamat. Jadi orang-orang kufar sekarang ini mereka merasakan kenikmatan dunia, ini adalah barokahnya dari orang yang bertauhid. Karena masih ada orang yang bertauhid, mereka bersenang-senang, makanya mereka nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka itu bersenang-senang yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk mendapatkan kesenangan. Sekarang mereka makan, minum, bersenang-senang. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena itu dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Kalau tidak ada orang yang beriman, maka kiamat akan tegak. Ya. Dan dalam lafaz lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah illa ala siraril khalq." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek makhluk. Jadi kalau belum ada kiamat berarti masih ada orang baik di muka bumi ini. Maka semua kebaikan yang kita rasakan, semua kenikmatan yang kita rasakan itu adalah buah dari tauhid dan buah dari ikhlas. Dan semua keburukan yang menimpa manusia itu adalah buah dari maksiat atau buah dari syirik. Baik. Sudah hidup? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam berapa ini? Hah? Ini boleh? Kita lanjutkan sebentar setelah Isya ya. Nanti azan jam berapa ini? Belum. Tapi kita lanjutkan. Buah ikhlas yang kedua adalah al-ikhlas was sababul a'dham fi qabulil a'mal ma'a mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu adalah sebab yang paling besar ya, di dalam diterimanya amalan. Tentunya bersamaan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dipisahkan salah satu dari keduanya ini. Dan ikhlas inilah makna la ilaha illallah, dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah makna Muhammadur Rasulullah. Ini makna syahadat kita. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasu yusmiru mahabbatallahi lil 'abdi. Tsumma mahabbatul malaikah. Wa wada'a al-qabulu fil ardi. Ikhlas itu akan membuahkan kecintaan Allah kepada hamba. Dan akan membuahkan kecintaan malaikat. Dan Allah akan meletakkan dia itu diterima di bumi ini. Sebagai contoh adalah para pendahulu kita, para salafun saleh, pendahulu-pendahulu kita yang soleh.
Seperti Al-Imam Bukhari misalnya. Ya. Tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak mengenalnya. Kalau tidak mengenal Imam Bukhari sudah keterlaluan lah dia. Ya. Ini adalah sebagai wujud keikhlasan beliau, sebagai tanda keikhlasan beliau dalam beramal. Padahal jarak kita dengan Imam Bukhari itu sudah ribuan tahun. Dan juga tempatnya sangat jauh yang tidak mungkin kita. Seandainya ya, bukan karena ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mengetahuinya. Beliau tinggal di ya kalau sekarang ini daerah ya, di daerah bekas Rusia, bekas Uni Soviet sana. Mungkin di daerah yang akhirnya Tantan tuh, Tajikistan atau Kazakhstan. Yang sangat jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu beliau kepada kita. Dan ini adalah buah dari keikhlasan beliau. Sehingga orang-orang yang ikhlas itu akan diterima di bumi ini dan dicintai oleh orang-orang soleh. Yang keempat, al-ikhlas asasul amali wa ruhihi. Ikhlas itu adalah asas, dasar amalan dan ruhnya amalan. Yang kelima, yusmirul ajra al-kabir wa thawabal azim bil amal al-yasir wa du'ail qalil. Ikhlas itu akan membuahkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat banyak dengan amalan yang kecil. Amalan yang kecil, yang sepele. Tetapi kalau seseorang itu mengamalkan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan tersebut besar. Kita lihat ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang ikhlas melakukan amalan yang kecil, yang sangat sepele. Seperti kisahnya seseorang pelacur yang mengasih minum anjing. Bukan manusia yang kasih minum, binatang, itu pun binatang yang hina, yaitu anjing. Amalan yang sepele, tetapi karena melakukannya itu dengan ikhlas, ya, tidak mengharapkan kecuali keridhaan Allah, maka Allah menjadikan itu sebagai sebab dia diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengkisahkan ada seseorang laki-laki ya, yang berjalan-jalan di taman surga. Sampai Nabi itu heran, amalan apa yang menyebabkan dia memiliki keutamaan sebesar itu. Ternyata setelah dilihat, dahulu di dunia dia itu pernah menyingkirkan gangguan dari jalan yang mengganggu seorang muslim. Amalan kecil, tetapi amalan yang kecil itu lebih mudah untuk diikhlaskan. Sebab itu Allah menyelamatkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu amalan apabila dilakukan dengan ikhlas. Kemudian yang fadl. Nanti sambung setelah saya, insya Allah setelah Isya kita sambung, kita selesaikan inilah, orang nggak banyak kok, supaya nggak ngantung. Nah, fadl. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita. Kita lanjutkan Thamaratul Ikhlas. Yang berikutnya adalah yuktabu li sahibil ikhlas kullu amalin yuqsadu bihi wajhullah walau kana mubahan. Akan ditulis untuk orang yang ikhlas setiap amalan yang dimaksudkan dengannya wajah Allah, walaupun amalan itu mubah. Fadal. Jadi walaupun seseorang itu melakukan suatu amalan yang mubah, ya, mubah ini adalah
amalan yang tidak diberi pahala ketika mengerjakan dan tidak mendapat dosa ketika meninggalkannya. Seperti makan, minum, berjalan dan yang lainnya. Tetapi bagi orang-orang yang ikhlas, yang memaksudkan amalan-amalan mubah tadi atau perbuatan-perbuatan yang mubah tadi untuk menguatkan ibadah dia, untuk mendukung ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala. Misal makan. Dia makan tujuannya adalah agar dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memakan makanan, dia meyakini halalnya makanan tersebut. Karena meyakini sesuatu itu halal atau haram, itu juga bagian dari ibadah. Misal kita makan mangga misalnya kan. Etikot kita ini adalah halal. Ketika kita meyakini halal dan Allah memberikan kelapangan kepada kita dalam perkara yang halal ini menjadi ibadah. Tujuannya apalagi untuk menguatkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ibadah. Tidur misalnya kan. Tidur malam agar besok bisa bangun pagi, bisa melaksanakan kewajiban ibadah subuh, ibadah salat subuh. Maka tidurnya itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, idza qama idza nama aw nasiya kutiba lahu amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Apabila dia tertidur ataupun dia lupa. Dia tertidur dan dia lupa, maka akan ditulis untuknya amalan-amalan yang dia lakukan. yakni amalan yang biasa dia lakukan ketika dia tidak bisa melakukan karena ada suatu uzur syar'i, maka Allah akan tetap memberikan pahalanya tersebut. Sebab itu ya, ketika Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, ya, kekuatan fisik, kelapangan waktu, ya, kelapangan harta, kita gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk ibadah. Karena nanti ketika itu sudah luput salah satunya dari kita, kekuatan fisik kita sudah tidak ada karena sakit atau karena tua, atau sebab-sebab perkara yang lainnya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasanya bisa kita lakukan. Maka ketika seseorang itu waktu sehatnya, waktu kuatnya, dia senantiasa menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhalang karena uzur tidak bisa melaksanakan tersebut, tetap diberi pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang surullahu al-ummata bil ikhlas. Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini dengan keikhlasannya. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka itu sebab datangnya pertolongan Allah kepada kita. Mungkin kita memiliki permintaan kepada Allah yang Allah belum mewujudkan. Mungkin di antara sebabnya itu adalah kurangnya keikhlasan kepada kita. Kalau kita meminta betul-betul kepada Allah dengan ikhlas, pasti Allah akan berikan itu. Jangankan seorang mukmin, orang kafir saja, ketika meminta kepada Allah dengan ikhlas, sebagaimana banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran, keadaannya orang-orang musyrik. Wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan, dihempas gelombang, dan mereka tahu bahwasanya Tuhan mereka yang mereka sembah selain dari Allah tidak akan bisa memberikan pertolongan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikannya. Allah selamatkan mereka, Allah tolong mereka, tetapi sampai darat mereka musyrik lagi. Ya.
Nabi SAW bersabda ya, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainahu hijab. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada antara dia dan antara Allah penghalang. Di antara sebab kenapa doanya al-mazlum ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena al-mazlum itu akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan betul-betul tadarru', merendahkan diri. Mereka menyadari kelemahannya, bahasanya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan pertolongan. Mungkin ada beberapa permintaan kita yang belum dikabulkan, kurangnya keikhlasan kita. Kemudian berikutnya al-ikhlas. Yusmiru an-najata min adzabid dunya. Ikhlas itu akan membuahkan keselamatan seorang min adzabil akhirah, dari azab akhirah. Seukuran ikhlasnya lah seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah dari azab akhirah. Karena amalan yang tidak didasari dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tafrijul kurubid dunya wal akhirah min samaratil ikhlas. Sesungguhnya ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat itu buah dari keikhlasan. Yang berikutnya, raful manzilati fil akhirati yuksalu bil ikhlasi. Kedudukan atau tingginya kedudukan di akhirat itu didapatkan dengan ikhlas. Nah, semakin kuat keikhlasan seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di akhirat. Yang berikutnya, al-inqadhu minad dhalal. Ikhlas ini akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Ya. Seorang-orang yang ikhlas dalam beramal itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika beliau diajak oleh Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz, seorang wanita yang cantik. Di tempat yang tidak ada yang tahu, karena semua pintu sudah ditutup. Dan kedua-duanya memiliki, manusia memiliki syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari dosa besar itu. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas, yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan, semua musibah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran dengan keikhlasan seseorang tersebut. Dan ikhlas ini salah satu sebab yang besar yang menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Kita lihatnya, orang-orang yang sesat, para dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka. Kalau kita lihat, memang mereka tidak memiliki keikhlasan dalam kenyataannya. Mereka tidak mencari kecuali dunia. Dan kita lihat amalannya sangat jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah tidak menyelamatkan mereka dari kesesatan. Yang berikutnya, al-ikhlas sababu li ziyadatil huda. Ikhlas itu juga sebagai sebab bertambahnya hidayah. Semakin ikhlas seseorang, semakin bertambah hidayah yang Allah berikan kepadanya.
Sesungguhnya amalan yang sedikit tetapi ikhlas itu jauh lebih besar daripada amalan yang banyak tetapi tidak ikhlas. Apalagi kalau amalan itu besar dan banyak kemudian ikhlas. Amalan yang sedikit, kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut, maka dia sudah termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Walaupun amalan itu sedikit, sangat sedikit nilainya, tetapi kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu dulu para salaf itu mengatakan, seandainya aku tahu satu kali saja sujudku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sudah menginginkan kematian. Kenapa? Karena kalau sudah ada satu saja yang diterima dalam sekian tahun sholatnya itu, satu kali sujudnya, bukan dalam satu kali sholatnya, satu kali sujudnya. Berapa ribu kali dia sujud padahal. Itu diterima, dia sudah mengharapkan kematian. Kenapa? Kalau sudah ada yang diterima walaupun sedikit, berarti dia sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun naro walau bisyikki tamroh." Selamatkanlah dirimu dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Jadi dengan sedekah separuh biji kurma. Berapa nilainya? Nilainya sangat sedikit, hanya berapa rupiah saja. Tetapi kalau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu tidak ada di sisi Allah kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan bersegeralah kalian ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Dan tidak ada yang mengetahui luasnya langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, nanti di hari kiamat semua orang itu akan digiring ke dekat neraka jahanam. Karena nanti ketika manusia ada di mahsyar, kemudian neraka jahanam nanti akan didatangkan. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 kekang. Setiap satu kekangnya itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Dan neraka jahanam akan, ya, mengeluarkan suaranya, suara yang sangat mengerikan, yang tidak pernah didengar oleh manusia. Ketika manusia mendengarkan itu, tidak ada yang dia ingat kecuali dirinya. Dia akan lupa dengan semua orang yang paling dekat dengan dirinya pun. Ya. Kemudian manusia semua akan melihatnya. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan menghampiri neraka jahanam. Dan semua sudah merasa akan masuk neraka jahanam. Tetapi Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. "Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya," dan akan kami tinggalkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik di dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut, dalam keadaan hina. Baik. Kemudian samarat ikhlas yang berikutnya adalah as-saitu thayyibu 'indan nas min samaratil ikhlas, ya. Yani suara yang baik yang di sisi manusia itu termasuk dari buah ikhlas. Maksudnya nama baik seseorang. Ya. Nama baik maksudnya
dia adalah ma'ruf di kalangan manusia, diketahui oleh manusia sebagai orang yang soleh. Seperti para ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita. Ya. Sampai sekarang namanya masih harum. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya? Itu semuanya adalah buah dari keikhlasan. Kemudian yang berikutnya, at-tuma'ninatul qalbi wa syu'uri bi sya'adah. Ikhlas itu akan mendatangkan ketenangan hati dan dia menyadari bahwasanya dia hidup bahagia. Ya. Ikhlas itu akan mendatangkan ketenangan hati. Ya. Karena seseorang yang beramal ikhlas, ya, dan seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang menjadikan dia sedih. Tidak ada perkara yang menyebabkan dia itu susah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan darinya dua sifat, yaitu sifat khauf dan sifat susah. Dan itulah ketenangan hati. Kemudian berikutnya, tazyinul iman fin nafsi, akan dijadikan indah keimanan itu di dalam hati. Ini adalah buah dari keikhlasan. Karena sebagian manusia, ya, tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang indah dan merasa bahagia ketika mengamalkan sunnah. Ya. Berapa banyak orang itu yang alergi, ya, ketika melihat seseorang itu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita ambil satu misal aja, jenggot misalnya kan. Berapa banyak orang ini yang nengok saja sudah alergi. Sampai-sampai dia mengatakan semakin panjang jenggotnya, semakin goblok katanya. Ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kelezatan, ya, beribadah kepada Allah dan telah mencabut sedikit demi sedikit keimanan yang ada di dalam hatinya, sehingga berbalik, ya, amal soleh menjadi perkara yang dia benci. Akan tetapi wala kepada orang-orang kafir, membela kemungkaran, membela kekufuran, membela kesyirikan, dijadikan itu sebagai kebaikan. Sampai mereka rela dengan hinanya menjaga gereja ketika mereka melaksanakan hari Natal misalnya. Sementara ada orang mengamalkan sunnah, begitu bencinya. Padahal orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antara cirinya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah mencintakan kepada kalian iman. Yani semua amal-amal ibadah, semua ketaatan itu dijadikan dia mencintainya. Bahkan dia merindukan dari suatu amalan kepada amalan berikutnya. Misal, dia telah melaksanakan sholat isya misalnya kan, malam ini. Dia merindukan besok subuh agar bisa melaksanakan sholat subuh. Dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan rohnya. Sebagai ketenangan, sebagai sumber ketenangan hatinya. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan indah iman tersebut di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah akan membencikan kepada kalian kekufuran. Maka orang-orang yang celaka adalah sebaliknya keadaannya. Dia dicintakan kepada kekufuran, dijadikan pembela-pembela kekufuran, pembela kesyirikan, pembela adat istiadat yang di dalamnya mengandung kesyirikan.
tetapi dijadikan benci dengan orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa bencinya mereka dengan orang-orang yang berusaha untuk menegakkan Nabi dan menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Ini kebalikan. Orang yang cinta oleh Allah, Allah akan menjadikan dia mencintai ketaatan, ya, menjadikan indah sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hatinya dan membencikan kepada kekufuran, wal fusuqa wal isyan, dan juga dibencikan kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, at-taufiq limuwafaqati ahli ikhlas. Taufik itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemampuan yang sama, tetapi belum tentu seseorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Malam ini, ya, kita alhamdulillah telah diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Ya. Berapa ribu manusia, berapa ratus ribu, bahkan mungkin jutaan, yang malam ini yang mengaku Islam dia, apalagi yang di luar Islam, yang mengaku Islam, yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, bahkan yang tidak melaksanakan sholat isya, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya itu adalah kurangnya keikhlasan, atau bahkan tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Dan taufik yang Allah berikan itu adalah buah dari keikhlasan dia. Kemudian yang berikutnya adalah husnul khatimah. Dia akan mendapatkan husnul khatimah. Yani akan ditutup hidupnya dengan penutupan yang bagus. Dan ketahuilah sesungguhnya al-amalu bil khawatim. Amalan itu dihitung dari penutupnya. Kalau penutupnya bagus, maka semuanya dianggap bagus. Kalau jelek, semuanya dianggap jelek. Dan di antara sebab yang paling besar seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah itu adalah takwa dan ikhlas. Yani bertakwa, taat kepada Allah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ketika seseorang tersebut takwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, sesuai dengan kemampuannya, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya berupa husnul khatimah. Dan berapa banyak ikhwah kita yang telah mendahului kita, yang mudah-mudahan Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Dan kita juga berharap, kita belum tahu tapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, istijabatud du'a, akan dikabulkan doa. Doanya orang yang ikhlas dalam beramal akan dikabulkan doanya. Dan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani mengatakan, ya, jangan kalian lemah dalam berdoa, ini perbanyaklah doa. Karena seseorang yang tidak banyak meminta kepada Allah menunjukkan lemahnya tauhid seseorang tersebut. Semakin dia banyak meminta kepada Allah, semakin kuat tauhidnya dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi memerintahkan kepada kita, mintalah kepada Allah walaupun hanya tali sandalmu. Ya. Yani sesuatu yang remeh-temeh, ya. Walaupun curah garammu. Garam yang curah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, baik itu perkara dunia atau perkara akhirah, maka Allah semakin mencintainya. Ibnu Taimin rahimahullah taala ketika mensarah hadis, ya, yani keadaan seseorang aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid fakthiru ad-du'a fi sujud. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah meminta ketika dia sujud. Sampai beliau menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu, seandainya orang itu meminta Allahumma inni as'aluka
sayyarah marihah. Ya Allah, aku meminta kepadamu mobil mewah, katanya. Fala ba'sa, tidak mengapa. Minta kepadamu rumah, minta kepada Allah rumah yang besar misalnya, tidak mengapa. Itu boleh. Yani semua perkara yang kita anggap itu memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan memberikan. Baik pemberiannya itu secara langsung apa yang kita minta berupa materi, kalau materi misalnya, atau secara maknawi. Yani Allah memberikan kepada dia taufik untuk beramal soleh, yang pada hakikatnya ini juga rezeki. Bahkan ini rezeki yang tidak putus. Karena ketika seorang diberi taufik untuk bisa taat kepada Allah, Allah akan berikan pahala, dan pahala itu surga. Yang surga itu tidak akan putus-putusnya. Semakin hari kenikmatannya semakin bertambah. Kemudian yang berikutnya, an-na'imu fil qabri wa tafsir bisurur. Dia akan mendapatkan kenikmatan di kubur dan kabar gembira dengan kesenangan dan kegembiraan. Yang berikutnya, dukhulul jannah wan najah minan nar. Dia akan masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak-anak, yakni pada hari kiamat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yakni hati yang ikhlas. Selamat dari syirik, baik syirik akbar atau syirik asghar, dan selamat dari riya, selamat dari sum'ah. Dan juga orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang muwahhid, itu dijanjikan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Bidzulmin di sini adalah dengan kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana zulm dalam ayat ini adalah syirik. Baik itu syirik akbar atau syirik asghar, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia dari apa? Dari kesyirikan dan dari kesesatan. Dan keamanan di akhirat dari azab, dari neraka. Kemudian yang terakhir, al-ikhlas muqaddamu ala nubuwati wa risalati fi qouli ta'ala. Ikhlas itu telah pendahulu dakwahnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Yani sifatnya para nabi dan para rasul itu adalah mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa, wadhkur fil kitabi Musa, dan sebutkanlah di dalam Alkitab, yang dalam Al-Quran tentang Nabi Musa. Innahu kana mukhlason. Sesungguhnya beliau adalah orang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kenapa? Wa dzalika li syarfil ikhlas. Yang demikian itu karena mulianya ikhlas. Wa fadlihi, dan utamanya ikhlas. Wa taqaddama wujudu ala wujudihima wa kanu sababan fit tarsikhi liman sabir risalati wa nubuwati. Jadi ikhlas itu adalah sebagai sebab seseorang itu bisa mendapatkan derajat kenabian dan kerasulan. Ini tentunya ketika kenabian dan kerasulan belum ditutup. Tetapi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian dan kerasulan itu sudah ditutup. Di antara sebab mereka dulu mendapatkan derajat yang mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para nabi atau para rasul,
itu adalah karena keikhlasan mereka. Ini ya ikhwah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan ikhlas. Sehingga amalan kita itu tadi akan membuahkan buah-buah yang begitu mulia di dunia dan di akhirat. Dan taufik itu datangnya dari Allah, ya. Dan kebenaran juga dari Allah. Kalau ada kekurangan itu dari kekurangan saya dan dari syaitan. Saya meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada semua ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.